Nah, kita tahu bahwasanya istiqomah tidak mudah. Terus apa kiat-kiatnya agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa meraih buah yang besar yang tadi telah kita sebutkan bagi orang yang istiqomah. Banyak hal disebutkan oleh para ulama kiat-kiat untuk istiqomah terutama di zaman fitnah. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Sering baca Al-Quran. Baca, kalau tidak tahu bahasa Arab, baca terjemahannya. Dan sempatin juga baca tafsirnya, ya. Karena Allah menjamin orang yang mengikuti Al-Quran tidak akan sesat. Ya. Faman ittaba hudaya fa innahu faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah, siapa yang mengikuti petunjukku, dalam ayat yang lain, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku itu Al-Qur'an, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Jika datang kepada kalian petunjukku, maksudnya Al-Qur'an, siapa yang mengikuti petunjukku fala yadhillu, dia tidak akan sesat, wa la yashqa, dan dia tidak akan sengsara. Maka kalau ingin istiqamah, ya, berpegang teguh dengan Al-Quran, tentunya dengan As-Sunnah. Ya. Taraktu fikum amrain in tamassaktu bihima lan tadhillu ba'di, kitab Allah wa sunnati. Aku meninggalkan bagi kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat setelahku. Kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat yang sederhana, pegang teguh dengan Al-Quran akan istiqamah. Namun siapa yang berpegang teguh Al-Quran? Siapa yang menjalankan hidayah dalam Al-Quran? Sekarang Al-Quran hanya dibaca untuk cari keberkahan saja, tidak dihayati, tidak ditadaburi. Seharusnya seorang kalau baca Al-Quran, dia tadaburi, dia baca ayatnya, dia akan terbawa dengan akhlak Al-Quran. Dia akan terdidik, apalagi dia khatamkan Quran mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Dia baca, tapi dengan baca yang serius. Dia akan melewati kisah-kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut, kisah. Dia akan baca ayat tentang Al-Quran, tentang surga, adab-adab dia baca. Dia akan baca. Kalau dia hayati, dia akan terbawa dengan sendirinya. Pasti akhlaknya berubah dengan sendirinya. Jadi masalah baca Quran cuma sekedar tugas dari guru, setoran hafalan, ya. Bahkan untuk ikut lomba hafal Quran tanpa ditadaburi, maka tidak kurang, maksudnya bukan tidak, tapi kurang terproyeksi dalam kehidupan sehari-hari. Baca Quran, baca yang serius, baca. Yang bisa bahasa Arab, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Yang belum bisa bahasa Arab, baca terjemahannya, baca terjemahannya. Karena Nabi telah menjamin siapa berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan tersesat. Ada sunnah, ikuti sunnah Nabi SAW. Sekarang orang mulai meninggalkan sunnah sedikit, menggampangkan sunnah, meninggalkan sunnah, tidak dikerjakan, akhirnya susah istiqamah. Al-Quran ditinggal, tidak dibaca, ini baca medsos melulu, ya. Terus bagaimana mau istiqamah? Bagaimana mau istiqamah? Sumber istiqamah ditinggalkan, sumber fitnah malah dibaca. Bagaimana mau istiqamah? Maka di antara cara istiqamah adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dari sini kata para ulama, di antara sarana utama untuk istiqamah, thalabul ilmi, nuntut ilmu. Harusnya nuntut ilmu itu bikin istiqamah, harusnya. Karena apa, yang ketika nuntut ilmu, dia membaca Al-Quran dan Sunnah, berusaha tafaqquh fid din, belajar Al-Quran dan Sunnah. Dan kebanyakan yang bisa bikin orang di zaman sekarang istiqamah ketika dia rutin ikut pengajian. Ini secara umum, ya, tentu ada juga yang pengajian dengan yang macam-macam akhirnya tidak istiqamah. Tapi kalau dia bisa rutin ngaji satu kitab Thaharah sampai selesai, insya Allah dia istiqamah. Ngaji kitabus shalat tadi sampai selesai, insya Allah dia istiqamah. Ngaji kitab akidah dari awal sampai akhir, insya Allah istiqamah. Yang tidak istiqamah kenapa? Biasanya dia mulai meninggalkan pengajian. Udah capek pengajian, ngaji terus, apalagi pesertanya semakin apa? Berkurang. Mau catat malas, tidur, kajian ngantuk, akhirnya lebih tertarik untuk kesana kemari. Ini susah istiqamah, akan terjatuh suatu saat. Kenapa dia menjauhi majelis ilmu? Majelis ilmu itu majelis istiqamah. Siapa yang datang ke majelis ilmu akan turun kepada mereka malaikat, Allah berikan ketenangan, Allah berikan rahmat. Lalu kasih rahmat, insya Allah istiqamah.
Maka di antara sarana untuk istiqamah melazimi majelis ilmu. Kalau seorang malas untuk ilmu, paksakan dirinya. Para pekerja, orang-orang kantoran ini paling tidak seminggu sekali ikut pengajian. Paling tidak ya, kalau bisa lebih baik. Duduk dengar pengajian, persiapkan diri, kalau perlu bawa istri, bawa anak-anak, hadir. Itu sarana untuk istiqamah, untuk antum, untuk istri, untuk anak-anak. Tapi kalau sudah mulai malas ikut majelis ilmu, enggak mau, kalau bukan ustaz itu saya enggak mau ngaji ya. Ya, nanti ngaji karena Allah apa karena ustaz? Kalau ustaz itu menyampaikan ilmu, mungkin dia tidak pandai berorasi, mungkin dia tidak pandai memanis-maniskan kata yang dia sampaikan, kata-kata. Yang penting dia ngaji ilmu dan benar ngaji. Itu sarana untuk istiqamah. Tidak harus ustaz terkenal, tidak harus ustaz YouTuber, tidak harus ustaz populer, enggak. Itu ngaji yang benar. Kalau niatmu ngaji, siapapun ustaznya, yang penting dia sampaikan benar. Itu sarana kamu untuk istiqamah. Karena kamu masuk dalam majelis ilmu, duduk ngaji, nulis, catat, pahami. Kalau enggak paham, tanya. Maka terkadang ngaji sama ustaz-ustaz yang mungkin tidak begitu terkenal malah nyaman karena mudah untuk bertanya. Kalau kita nggak bisa tanya, itu kalau ustaz yang hadir rame nanya susah. Ustaznya juga buru-buru kabur karena banyak pengajian yang lain. Tapi intinya salah satu sarana orang bisa istiqamah, dia rutin ikut majelis ilmu. Siapapun ustaznya, intinya dia hadir dan dia catat, dia dengar. Kalau nggak paham dia tanya. Maka itu sarana untuk istiqamah. Tapi di antara sarana untuk istiqamah terutama di zaman fitnah adalah mengurangi interaksi, mengurangi komunitas. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya afdhalun nas, siapa orang yang paling mulia? Rasulullah mengatakan rajulun jahada fi sabilillah bi nafsihi wa malihi. Dalam Sahih Bukhari, seorang yang berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan jiwa dan hartanya. Kemudian kata Nabi SAW, wa rajulun fi syi'ab min asy-syi'ab ya'budullaha rabbahu yada'un nas min syarrihi. Seorang yang dia berada di salah satu mulut gunung atau di jalan di antara gunung-gunung, dia pergi ke sana tempat yang jauh, kemudian beribadah kepada Allah. Yada'un nas min syarrihi, maka dia tinggalkan manusia agar manusia tidak terkena keburukannya. Dia menjauh agar orang-orang tidak terpengaruh dengan keburukannya. Ini satu riwayat. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, yushiku an yakuna khairu malil mu'min ghanamun yatba'uhu biha syafa'al jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Kata Nabi SAW Sahih Bukhari, hampir-hampir harta terbaik seseorang yang dimilikinya adalah kambing-kambingnya. Yang dia bawa kambing-kambing tersebut ke puncak gunung atau ke lembah-lembah tempat turunnya hujan. Dia membawa lari agamanya, kabur dari fitnah-fitnah. Ini isyarat bahwasanya ada zaman di mana fitnah luar biasa, maka seorang menjauh dari fitnah-fitnah tersebut. Ini salah satu sarana untuk istiqamah. Rasulullah SAW sebutkan dalam dua hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu seorang pergi ke Syi'ab. Syi'ab itu jalan di antara gunung-gunung. Di antara gunung-gunung ada furjah atau lorong di antara dua gunung, itu namanya Syi'ab dalam bahasa Arab, atau mulut gunung. Jadi bergunung di awal, ada awal namanya Syi'ab. Kemudian tadi Sya'aful Jibal, dia pergi ke puncak-puncak gunung. Mawaqi'ul Qatar, dia pergi ke lembah-lembah. Untuk apa? Dia bawa kambing-kambingnya agar dia selamat dengan agamanya dari fitnah-fitnah. Dia menjauhi keramaian. Maka ini salah satu contoh, yaitu Rasulullah sebutkan contoh di zaman tersebut ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bisa jadi harta terbaik dimiliki seorang bukan rumahnya, bukan mobilnya, kambingnya. Kenapa? Karena kambing ini dia sibuk urus kambingnya, menyelamatkan dari fitnah-fitnah. Maka ini isyarat, mungkin kita tidak meninggalkan masyarakat secara total, tapi kurangi komunitas. Sebisa mungkin kurangi komunitas, karena kita terlalu banyak berkomunitas, waktu kita banyak terbuang. Kecuali kalau kita berinteraksi untuk beri manfaat kepada mereka, itu yang terbaik. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas
wa yasbir ala adahum khairan minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan masyarakat dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang menyendiri dan tidak sabar dengan gangguan masyarakat. Bagi seorang mukmin berilmu dan dia kalau berinteraksi dengan masyarakat memberikan faedah, silakan dia berinteraksi dan dia sabar kalau ada hal-hal macam-macam, apakah mengganggu dia atau hal yang bisa menggoda dia, dia harus sabar. Tapi kalau seorang mukmin ternyata dalam interaksinya membuat imannya semakin jatuh, kurangi interaksi. Nah, sekarang kita tinggal introspeksi diri, kita evaluasi. Saya interaksi dengan berbagai macam komunitas, iman saya bertambah atau tidak? Kalau berkurang, tinggalkan komunitas tersebut, tinggalkan, tidak usah ragu-ragu. Kalau dalam grup WA ternyata saya masuk dalam grup ini membuat iman saya berkurang, left, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kita ini hidup cuma sebentar. Jangan spekulasi ya. Akidah kita, agama kita, akhlak kita paling utama. Kalau ternyata terlalu banyak interaksi membuat akhlak kita rusak, membuat agama kita semakin berkurang, buat kita semakin malas beribadah, semakin pelit, semakin jarang baca Quran, semakin kurang berzikir, tinggalkan komunitas tersebut, tinggalkan. Nabi mengatakan ada orang yang pergi bawa kambingnya menuju ke puncak gunung menyendiri lebih selamat di zaman fitnah. Oleh karenanya nasihat saya kurangi interaksi. Kurangi interaksi. Kalau mau interaksi, berkomunitas, cari komunitas yang bermanfaat. Sudah saatnya, apalagi yang sudah usia 40 tahun ke atas. Kurang-kurangi apa? Interaksi. Apalagi yang sudah rambutnya putih semua. Seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Sudah saatnya, kapan lagi? Waktu tinggal sedikit untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat. Umur jangan dibuang-buang. Kegiatan tidak bermanfaat. Ya. Kalaupun bermanfaat timbang, masih ada yang lebih bermanfaat. Kalau kurang manfaatnya tinggalkan, cari yang lebih bermanfaat. Karena kalau kamu mati sendirian, kalau kita mati apa? Sendirian. Teman-teman yang kita ajak jalan-jalan itu enggak di samping kita kalau kita meninggal. Istri kita aja enggak di samping kita, apalagi teman-teman. Oleh karenanya renungkan bagaimana iman saya. Jika semakin bertambah lanjutkan, jika enggak berhenti atau kurangi intensitas, kurangi. Semakin banyak berinteraksi, semakin terpapar kepada fitnah, semakin mudah terkena apa? Fitnah. Saatnya kita fokus memperbaiki agama kita. Saatnya kita fokus belajar. Masih banyak yang belum kita pahami. Kita sholat masih asal-asalan, masih banyak bacaan sholat yang belum kita pahami. Tidakkah kita mau meningkatkan kualitas sholat kita? Mau kan? Kalau mau pelajari apa makna apa yang kita baca, agar kualitas sholat kita meningkat. Masa gini-gini terus? Belajar, itu butuh belajar, itu butuh kita punya waktu untuk belajar. Tapi di antara hal yang membantu seorang untuk istiqamah, yaitu menjauhi urusan banyak orang dan sibuk dengan privasi sendiri. Sibuk dengan privasi sendiri. Dalam satu hadis Abdullah bin Amr bin As, kunna haula Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qaral fitan. Kami sedang bersama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi menyebut tentang fitnah. Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitan nas marajat uhuduhum wa khafat amanatuhum atau khanat amanatuhum. Ya. Wa kanu kadzalik, jika kalian melihat manusia, masyarakat sudah banyak janji sana janji sini, ternyata janjinya tidak dikerjakan, terlalu banyak janji tidak dikerjakan. Wa khafat amanatuhum, dan amanah semakin menipis, sudah jarang orang yang amanah. Banyak orang tidak amanah, dikasih amanah tidak ditunaikan. Mulai masyarakat kacau. Kemudian seperti ini perkara semakin rancu, artinya fitnah di mana-mana. Ini zaman fitnah, Rasulullah SAW sebutkan. Di antara ciri-ciri fitnah terlalu banyak janji, amanah tidak dikerjakan, perkara campur aduk, susah diketahui mana yang hak dan mana yang batil. Itu fitnah tersebar di mana-mana. Bagaimana solusinya? Kata Nabi SAW, ilzam baitak, maka lazimilah rumahmu.
Ya, wamluk alaika lisanak atau wamlik alaika lisanak. Tahan lisanmu, jangan terlalu banyak omong, jangan terlalu banyak komentar. Kemudian lakukan yang kau ma'ruf wa da' ma tunkir, dan tinggalkan apa yang mungkar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa da'anka amrul 'ammah, tinggalkan urusan-urusan yang urusan orang awam, orang banyak, tinggalkan. Wa 'alaika bi amri khassati nafsik, dan sibuklah engkau dengan privasimu, dan sibuklah dengan privasimu. Ini nasihat Nabi SAW ketika terjadi fitnah. Dia mengatakan apa? Sukalah di rumah, lazim di rumah. Itu jangan suka kesana kemari. Di rumah masih banyak urusan yang mau kita urus. Istri mau kita urus, anak mau kita urus. Kurangi interaksi, gampangnya kurangi interaksi. Sibuk dengan privasimu. Kemudian wamluk alaika lisanak atau wamlik alaika lisanak. Jaga lisanmu, jangan banyak komentar. Banyak hal kita tidak tahu ujung pangkalnya, maka tidak usah ikut nimbrung berkomentar, tidak usah. Tahan lisan. Di antaranya tahan komentar, jangan tulisan. Sekarang orang semua nulis, semua orang komentar, semua orang bicara, semua orang menganalisa, semua bicara. Bukan bidangnya, dan tidak ada juga yang dengar. Tapi bicara, dan hati ini terpengaruh dengan apa yang sering kita bicara. Kita bicara masuk ke hati. Kita bicara sesuatu, lama-lama terproyeksikan ke hati. Maka jangan terlalu banyak komentar. Sudah lihat kejadian banyak, biarin aja lah. Kejadian begitu cepat bergulir, berubah. Kalau setiap kita komentar nggak akan berhenti komentar kita. Komentar sesekali boleh, tapi jangan berlebihan. Terus dan tidak akan selesai. Kejadian di tanah air kita saja tidak ada henti-hentinya. Terus. Kemudian yang baik lakukan, yang buruk tinggalkan. Yang terakhir kata Nabi SAW, tinggalkan urusan orang banyak. Wada angka amrul 'ammah, tinggalkan urusan banyak. Itu bukan urusanmu, sudah ada yang ngurusin, bukan urusanmu. Kemudian wa 'alaika bi amri khassati nafsik, hendaknya kau sibuk dengan urusan privasimu, ya. Ini jalan keselamatan. Ini adalah jalan untuk istiqomah. Sibuk dengan urusan pribadi. Urusan pribadi kita masih banyak. Santri-santri ngurus itu pelajaran. Jangan sibuk urusan apa di luar. Hafalan belum selesai, sebentar lagi ujian. Sibuk itu. Bagaimana berbakti sama orang tua, itu urusan para santri. Ustaz-ustaz pun demikian. Ngurus itu, sibuk ngurusin santri. Bagaimana pondok lebih maju. Bukan mikir sana, mikir sini, urusan yang bukan urusannya, bukan bidangnya. Dia ngomong pun nggak ada yang dengar. Itu bukan urusan kamu. Kamu penuntut ilmu, kamu ustaz, urusanmu ada. Keluargamu urusin, anakmu urusin, santrimu urusin, urusan privasimu kerjakan. Itu jalan keselamatan. Ini masalahnya kita terlalu sibuk urusan orang banyak, privasi kita tidak kita bisa handle. Akhirnya terbengkalai. Itu masalah. Maka kalau ingin selamat di zaman fitnah, perbaiki privasi kita. Terus kalau kita punya privasi, tidak usah kita publish. Ini sebagian orang sibuk dengan publish privasinya. Dia pergi jalan sama istrinya, shooting. Dia jalan sama anaknya, shooting. Dia main ini, shooting. Dia loncat ke sana, loncat kemari, publish. Akhirnya semua orang, dia pengen dikomentari orang banyak lah. Rasulullah suruh sibuk, kamu suruh urus sendiri, bukan minta dikomentari orang. Ini malah publish privasinya supaya dikomentari oleh orang banyak. Itu bukan seperti itu. Habis waktu untuk dengar komentar orang, habis waktu untuk punya privasi. Jaga privasimu, urus privasimu dengan baik. Percuma kita wow di hadapan orang banyak sementara privasi kita bermasalah. Yang paling penting urusan kita sendiri dulu. Itu yang paling penting, perbaiki semaksimal mungkin. Jadi prioritas tidak tepat, ya. Maka prioritas yang utama di zaman fitnah adalah kita ngurus privasi kita. Punya kerjaan, urusin dengan baik. Anak istri urusin dengan baik, ya. Agar kita selamat dari fitnah. Kalau kita sudah sibuk dengan privasi, enggak sempat kita ke sana kemari, enggak sempat. Sehingga kita selamat nanti. Tapi kalau kita enggak ngurus privasi, hanya kita sana sini kemari, pengin tahu ini, kepo sana kepo sini, akhirnya terjebak dalam fitnah. Terlalu banyak yang kita utarakan, terlalu banyak yang kita komentari, malaikat catat terus. Nanti kita dibuka hari kiamat, catatan isinya
urusan enggak guna ya. Oleh karenanya agar bisa istiqamah, sibuk dengan urusan kita, bukan berarti cuek dengan lain, enggak. Urusan kita yang penting itu lebih utama, jangan sampai kita lalaikan. Adik-adik ya, belajar yang benar, ada tugas kerjakan yang baik ya. Itu agar bisa istiqamah. Kemudian di antara sarana untuk istiqamah tentunya di antaranya adalah melakukan amalan-amalan meskipun sedikit tapi continue, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya ahabul a'mal ila Allah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling continue meskipun apa? Sedikit. Karena continue itu gambaran dari istiqamah. Continue adalah gambaran dari istiqamah. Rasulullah berkata, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Lakukanlah amal perbuatan yang kalian mampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri bosan. Maka kalau kita punya kegiatan, punya proyek dakwah, punya kegiatan yang kira-kira kita mampu kita kerjakan. Allah tidak membebani antum di luar kemampuan. Kalau enggak mampu tinggalkan. Ada bilang ustaz mungkin saya enggak mampu. Bagaimana kalau saya enggak mampu? Jangan ragu. Kamu jangan masuk dalam hal yang kau tidak terlalu banyak beban, akhirnya kau tidak bisa jalankan semuanya, akhirnya mutung. Akhirnya buyar semuanya. Lakukan yang kau mampu. Enggak mampu, mohon maaf saya enggak mampu. Saya punya keperluan lain, saya punya kesibukan lain, saya enggak mampu. Kamu yang kalau enggak mampu bilang enggak mampu. Kata Rasulullah mengatakan, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Lakukan amal yang kau mampu. Mampunya segitu ya sudah, yang penting istiqomah. Ini ngurus sana, ngurus sini, jatuh enggak kuat. Kemampuan kita enggak terbatas. Akal kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Maka jangan paksakan diri di luar kemampuan. Maka istiqamah di antaranya continue dalam beramal. Antum jangan maksa saya pengen satu hari baca Quran 7 juz, enggak mampu. Seminggu buyar. Ya meskipun sedikit, taruhlah 2 halaman, taruhlah 3 halaman, yang penting continue. Tiada tanpa hari kecuali saya baca Quran. Yang saya mau baru sedikit, baru segini. Sisanya apa? Sisanya medsos. Pelan-pelan. Jangan paksakan diri kemudian tidak mampu akhirnya berhenti. Akhirnya capek sendiri, bosan sendiri, benci terkadang dengan amal kayak gini, benci, jangan. Oleh karenanya butuh continue. Kemudian di antara sarana istiqamah berusaha menjalankan sunnah meskipun sedikit-sedikit tetapi variasi. Ini juga dikerjakan meskipun sedikit-sedikit. Kapan kita tahu ada sunnah bisa kita kerjakan? Jangan ragukan untuk mengerjakannya. Meskipun perkara sepele, kita tahu ini sunnah dan kita bisa kerjakan. Sederhana misalnya, baik sholat sunnah bisa kerjakan. Ada qobliyah, ada ba'diyah, kerjakan. Kalau bisa kerjakan. Kenapa enggak dikerjakan? Ini sarana istiqomah. Ada orang mungkin fardu saja, tidak apa-apa dia kerjakan yang fardu aja. Tapi kalau dia bisa kerjakan sunnah qobliyah, ba'diyah, salat malam dah meskipun 3 rakaat tidak ada masalah, yang penting saya bisa kerjakan baru 3 rakaat. Kenapa bangun menjelang subuh? Tidak apa-apa meskipun 3 rakaat. Atau saya bangun azan subuh, saya salat sebelum tidur meskipun 3 rakaat, meskipun 1 rakaat. Saya bisa kerjakan sunnah, kerjakan. Sunnah pakai sendal pakai sendal kaki kanan duluan, kerjakan kaki kanan dulu baru kaki kiri. Kalau ngelepasin kaki kiri dulu baru kaki kanan, kerjakan. Kelihatannya sepele tapi ini sunnah. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku menjadi pendengarannya. Wa basar alladhi yubsiru bi, aku menjadi penglihatannya. Aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Yaitu kalau orang sudah sering melakukan sunnah-sunnah Nabi, Allah akan cinta sama dia. Kalau dia sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, menjaga komentarnya, menjaga lisannya. Dalam riwayat, kuntul lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisan yang dia berbicara dengannya. Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi qalbunya yang dia berfikir dengan qalbunya tersebut, sehingga dia berfikirnya terarah, dia ngomongnya terarah, dia melihat terarah, dia mendengar juga diarahkan oleh Allah. Kapan? Ketika dia sudah dicintai oleh Allah. Bagaimana dicintai oleh Allah? Dengan sering melakukan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah banyak di rumah kita kerjakan sunnah.
Sunnah terhadap anak-anak, sunnah terhadap istri, sunnah terhadap diri sendiri, sunnah terhadap ibadah, sunnah terhadap tetangga, kerjakan. Sama tetangga apa sunnahnya, kerjakan. Ya. Sunnah ketika di masjid, kerjakan sunnah-sunnah tersebut. Kapan kita kenal, tahu ini sunnah, kerjakan. Kapan kerja, Allah akan cinta sama kita. Makanya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Kalau sudah ikut Nabi, ikut sunnah-sunnah Nabi, yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian. Kenapa ikut sunnah Nabi dicintai oleh Allah? Kata para ulama, karena yang paling tahu apa yang dicintai oleh Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tahu apa yang dicintai oleh Allah adalah siapa? Nabi. Yang terbentuk dalam sunnah-sunnahnya. Maka siapa yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dia telah mengikuti apa yang dicintai oleh Allah. Dan siapa yang mengikuti apa yang dicintai Allah, maka Allah akan cinta kepadanya. Tidak usah bikin cara-cara yang lain. Yang paling tahu tentang apa yang dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita melakukan sunnah Nabi, kita dicintai oleh Allah. Kalau dicintai Allah, pasti dijaga oleh Allah. Kalau kita sedikit-sedikit melihat yang haram, hobi mendengar yang haram, mikir yang tidak-tidak, ini jangan-jangan Allah tidak cinta sama kita. Ini kita enggak beres, perbaiki diri. Kok saya mikirnya liar? Kenapa saya mandang yang liar? Kenapa saya hobinya begini? Ini bermasalah. Saya harus perbaiki diri saya, banyak istighfar. Ya, istighfar. Yang terakhir tentu kiat istiqomah banyak, ya, di antaranya teman yang baik dan macam-macam. Di antaranya yang mungkin saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini itu ikhlas. Ikhlas. Oleh karenanya ketika para salaf menafsirkan istiqomah, mereka menafsirkan dengan ikhlas. Seperti perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Istaqamu akhlasul amal lillah." Namanya istiqamah itu ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sarana istiqamah. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya tentang istiqamah, dia berkata radhiyallahu anhu, "Alla tusyrika billahi syai'a." Tidak berbuat syirik sama sekali. Maka di antara kita untuk istiqamah ikhlas. Kalau kita ikhlas, Allah buat kita untuk istiqamah. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh wanita yang konon namanya Zulaikha atau nama yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Linasrifa anhu su'a wal fahsya. Kami memalingkan Yusuf dari perbuatan keji, ya, dan perbuatan buruk. Kami palingkan dia, hindarkan dia dari zina. Padahal kata Allah, wa laqad hammat bih wa hamma biha. Si Zulaikha sudah benar-benar nafsu kepada Yusuf dan Yusuf alaihissalam juga sudah tergerak. Maka Yusuf berdoa kepada Allah, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Ya Allah, kalau kau tidak palingkan rayuan wanita-wanita tersebut, aku akan condong. Nabi Yusuf juga sudah tergerak syahwatnya, tergoda. Maka dia berdoa, ya Allah, palingkan aku. Allah bisa palingkan kemaksiatan dari Yusuf dan digoda luar biasa. Wanita cantik jelita dalam kamar, enggak ada yang tahu, menghias dirinya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah, wa kadzalika demikianlah kami palingkan dari Yusuf perbuatan buruk, perbuatan kekejian. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam qiraah innahu min ibadinal mukhlisin. Karena dia ikhlas. Maka keikhlasan ini menyelamatkan seorang. Ketika dia dicoba dengan ujian yang genting, maksiat yang luar biasa, fitnah luar biasa, dia bisa selamat. Syaratnya dia ikhlas. Maka seorang ketika beribadah berusaha untuk ikhlas, dia tidak salat kecuali karena Allah, dia tidak berdakwah kecuali karena Allah, bukan mencari pujian. Dia berbakti sama orang tua bukan mencari pujian, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menyambung silaturahmi bukan untuk dipuji oleh kakak adiknya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bantu tetangga bukan untuk dibaikin sama tetangganya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Terus ini karena Allah atau tidak? Ada seorang dikatakan kepadanya, "Ala tahdurul janazah?" Tidakkah kau melayat orang yang sudah meninggal untuk menghadiri jenazah? Kata dia, "Makanakum hatta ukhdirun niyyah." Tunggu dulu sampai saya hadirkan niat saya. Dia tidak langsung jalan, dia saya ikhlas tidak. Saya pergi mengunjungi melayat jenazah, ikhlas atau enggak? Kalau enggak ikhlas enggak jalan, kalau ikhlas jalan. Latih diri kita untuk mengikhlaskan diri. Kapan kita selalu ikhlas, kita bisa istiqomah. Kenapa? Yang jaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara orang terjungkal di akhir hayatnya gara-gara tidak ikhlas. Kata Rasulullah sallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah wa huwa fima yabdu lin-nas wa huwa min ahlin nar." Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga padahal dia penghuni neraka. Kata Nabi, "Fima yabdu lin-nas."
Dia melakukan amalan yang menurut pandangan manusia. Kata para ulama, itu sepertinya dia baik, ternyata hatinya bermasalah. Makanya Ibnu Rajab mengatakan tidaklah seorang terjungkal di akhir hayatnya keluar dari istiqamah kecuali karena ada dasisa, ada dasais, ada racun dalam dirinya. Entah dia ujub, entah dia sombong, entah dia riya, yang baru terproyeksikan di akhir hayatnya, kemudian dia tidak istiqamah, kemudian meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Tidak kelihatan, berarti terakhir nanti. Tadi Nabi mengatakan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah wa huwa fima yabdulun nas wa huwa min ahli nar. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia padahal dia penghuni neraka jahanam. Kenapa? Dia tidak ikhlas. Maka adik-adik belajar yang ikhlas. Menuntut ilmu yang ikhlas, ujian yang ikhlas. Saya dulu punya kawan. Ini kisah nyata ya. Di kuliah di Madinah. Yang satu ini ranking satu, sering ranking satu. Tapi kelihatan dia kalau nilainya kurang dikit, misalnya nilai ujian harian misalnya nilainya 30, ternyata nilainya 29, maka dia datangi syekhnya. Syekh, kenapa saya 29? Dia pokoknya pingin 30. Padahal dia salah. Syekhnya akhirnya dikasih 30 karena dia ngeyel. Dia pingin selalu ranking satu. Tapi kelihatan dia tuh cari muka, kelihatan. Di akhir dia jatuh. Di akhir jatuh ternyata yang diterima S2 adalah teman saya yang lain. Kelihatannya ternyata kondisi dia sekarang kurang bagus. Saya dengar tanya teman-teman ya. Jadi hati-hati seorang berusaha untuk apa? Untuk ikhlas ya. Semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Tapi intinya seorang berusaha untuk ikhlas. Jika tidak, suatu saat dia akan terjungkal. Akhirnya dia keluar dari jalan apa? Istiqamah. Kalau dia masih suka ingin dipuji, ingin disanjung, perbaiki diri. Kamu tuh siapa? Ya. Hati-hati, senang pujian, senang sanjungan, senang diangkat-angkat orang. Apalagi jangan kita kemudian membranded diri sendiri supaya nanti kita suatu saat bahaya.